Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Hari ini nanti kita akan melanjutkan materinya untuk praktikum di Command Prompt. Jadi kalau yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai membuat folder, hapus folder, dan perintah-perintah internal yang lainnya. Untuk hari ini nanti kita akan membahas mengenai ada rename. Kalau kemarin kita hanya membuat folder, menghapus folder. Nah, ini ada untuk merename folder. Kemudian ada copy. Nah, copy ini untuk file. Kemudian ada excopy. Excopy ini adalah mengcopy lebih dari satu file di dalam satu folder. Kemudian ada delete. Delete ini untuk file, jadi berbeda untuk menghapus folder. Kemarin kita menggunakan remove directory. Kemudian ada perintah move. Move untuk memindahkan. Jadi seperti cut ya kalau di dalam Explorer kita. Kemudian ada title. Title di sini adalah untuk mengganti tulisan yang ada pada taskbar command prompt. Kemudian ada color. Nah, color di sini adalah untuk mengubah warna-warna yang ada di dalam command prompt. Jadi ini nanti kita butuhkan ketika kita sudah masuk ke dalam program batch. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Baik, bisa dicoba untuk foldernya masing-masing ya di dalam PC-nya masing-masing. Di sini saya ada di drive H. Di drive H di sini saya sudah mempunyai sebuah folder, atau saya membuat folder lagi tidak apa. Saya akan membuat folder terlebih dahulu, nantinya akan kita masukkan ke semua folder yang ada di sini. Misalkan di sini saya akan membuat folder adalah praktikum sistem operasi. Oh, sudah ada ternyata ya di sini. Sebentar. Saya hapus dulu. Oke, di sini saya hapus dulu. Baik, nah ini sudah kita buat untuk foldernya praktikum sistem operasi. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai atau rename. Jadi rename di sini adalah untuk mengganti nama folder, baik itu yang ada di dalam drive kita atau misalkan ada di drive yang lain, itu juga bisa. Asalkan kita mengetahui path-nya secara lengkap, maka tanpa kita masuk ke dalam drive tersebut, maka kita bisa melakukan rename di sini. Misalkan saya akan merename praktikum sistem operasi yang ada di drive H, posisi saya sudah ada di drive H. Kemudian saya rename menjadi praktikum sistem operasi, saya ubah menjadi namanya adalah PSO, misalkan seperti ini. Nah, ketika saya enter, kemudian saya cek kembali di sini, maka praktikum sistem operasi yang ada di sini sudah berganti menjadi namanya adalah PSO. Nah, nanti kita ada di sini. Kemudian untuk yang berikutnya di sini adalah untuk copy. Jadi copy di sini adalah untuk mengcopy file yang ada di drive lain dimasukkan ke dalam folder kita. Kalau kita di Explorer seperti ini, kita akan mencari gambar-gambar yang ada di drive lain, kemudian kita kopikan ke drive kita PSO. Nah, kalau di Explorer tinggal kita klik kanan, copy atau menggunakan shortcut adalah Ctrl C. Kalau di dalam command prompt, kita harus mengetahui terlebih dahulu file yang akan kita copy itu apa. Misalkan saya ada gambar Pulau Jawa. Di sini ekstensinya adalah JPG. Jika misalkan ekstensi di sini belum terlihat, di sini kita bisa membuat atau mengedit di settingan di sini file name extension. Ini bisa kita centang. Kalau ini belum kita centang, maka nanti ekstensinya tidak terlihat. Nah, kalau kita menginginkan ekstensinya terlihat, maka ini akan kita centang. Atau mungkin di beberapa sistem operasi itu kita masuk ke tools, kemudian folder option. Nah, itu juga ada nanti untuk ekstensinya bisa kita centang. Atau dengan cara kita klik kanan, di sini pilih properties. Nah, di sini juga terlihat untuk tipe of filenya adalah JPG. Perlu diketahui kalau kita berbicara sebuah file, maka dia ada tipe datanya. Dia filenya apa, kemudian kalau gambar itu dia JPG, PNG, atau GIF, atau yang lainnya. Misalkan dokumen juga sudah ada banyak. Jadi kita harus beserta dengan ekstensinya, itu adalah namanya berkas atau file. Nah, kita lanjut lagi. Di sini saya akan mengcopy ini ya, untuk Pulau Jawa ini saya masukkan ke drive H saya yang foldernya adalah PSO. Saya sudah mengetahui posisinya dia adalah di drive D.
maka saya akan membuat copy drive-nya. Ini adalah posisinya, dia path-nya ada di mana. Dia ada di drive D, oke. Kemudian Pulau Jawa .jpg harus lengkap dengan ekstensi filenya. Nah, ini adalah path dari sebuah file. Ini adalah lokasi awal. Kemudian kita spasi kita mau letakkan di mana. Karena kita posisinya ada di drive H, kemudian masuk ke dalam folder PSO, maka kita harus lengkap. H, PSO, kemudian, udah masuk ke dalam PSO. Jadi misalkan kita hanya masukkan ke drive H saja, nanti masuknya ke drive H, belum masuk ke folder PSO di sini. Kalau sudah, ini adalah lokasi dari pastenya ya. Kalau kita pastekan posisinya ada di sini, kemudian kita enter. Kalau berhasil, maka akan muncul satu file copy. Jadi sudah tercopy dia. Kalau kita cek, ada Pulau Jawa di sini. Nah, itu kalau kita menggunakan perintah copy. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan perintah excopy? Jadi perbedaannya adalah kalau copy itu adalah kita akan mengcopy satu file atau tipe data yang sama. Bagaimana kita akan mengcopy semua ekstensi file yang sama? Misalkan di drive D tadi ada banyak file JPG di sini. Nah, bagaimana kita cara mengcopynya? Jadi kalau di dalam command prompt itu kita bisa mengubah adalah dari nama filenya. Misalkan semua file yang berekstensi JPG akan kita masukkan ke dalam folder PSO. Saya hapus dulu untuk yang Pulau Jawa di drive H, kemudian di Pulau Jawa di sini saya hapus dulu. Nah, misalkan seperti ini kita ganti dengan tanda bintang. Bintang itu artinya adalah semua file yang berekstensi JPG akan kita copy ke dalam folder PSO yang ada di drive H. Kalau misalkan kita mau menginginkan semua file yang ekstensinya juga macam-macam juga, bisa kita edit seperti ini. Bintang titik bintang. Jadi artinya apa? Semua file mau ekstensinya JPG, mau PNG, mau dokumen, mau gambar, mau MP3, mau yang lainnya, itu bisa kita gunakan seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, maka banyak sekali file yang akan tercopy di sini. Ada 17 file. Kalau kita cek di drive H, PSO, nah ini. Jadi semua gambar yang ada di drive D, yang masuk di drive D saja ya, nah itu akan masuk ke sini. Nah, ini. Jadi itu adalah caranya adalah dengan mengganti dengan tanda bintang. Nah, apa perbedaannya dengan excopy tadi? Kalau excopy kita menggunakan pengkopian tapi dalam satu folder. Misalkan di Explorer di sini saya sudah membuat folder namanya adalah gambar. Jadi saya akan mengcopy gambar yang ada di folder gambar di sini. Sebelumnya saya hapus terlebih dahulu file-file yang ada di sini. Kemudian kita membuat excopy. Nah, posisinya dia ada di mana? Ada di D.2 / kemudian nama foldernya adalah gambar. Kita akan mengkopikan kemana? Di drive H.2 / besar kecil tidak masalah ya, yang penting hurufnya benar. Kemudian PSO. Nah, seperti ini. Kita enter, maka akan tercopy semua file yang ada di folder gambar. Nah, ini caranya untuk menggunakan yang excopy. Ini ya. Kemudian untuk delete ini adalah untuk menghapus file. Mau satu file, mau yang berekstensi JPG, atau semua file tinggal kita ganti bintang titik bintang. Nah, ini jangan digunakan buat keisengan ya. Jadi saya mau masuk ke PSO dulu saja. Di sini posisinya saya sudah ada di PSO, maka saya tidak perlu memunculkan drive-nya.
del misalkan bintang titik JPG. Nah, maka nanti kalau perintahnya seperti ini, semua file yang berekstensi JPG di sini, saya kasih tanda petik 2 dulu. Semua file yang berekstensi JPG, maka dia akan terhapus. Karena di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file JPG, kemudian kita delete. Nah, maka dia akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bintang titik bintang, nah, jangan di enter, langsung hilang nanti ya. Jadi berhati-hati untuk menyikapi atau untuk mempraktekkan ini. Itu adalah untuk yang delete. Kemudian untuk move adalah memindahkan. Jadi memindahkan artinya dari folder lama itu hilang. Jadi untuk memindahkan, kita perintahnya sama, jadi sama seperti copy, hanya copy digantikan dengan move. Misalkan saya ingin memindahkan di drive H untuk folder yang ada di gambar, drive H, gambar, kemudian semua gambar yang ada di drive H, kemudian yang di folder gambar yang berekstensi JPG, saya akan move atau pindah ke drive H, kemudian ke PSO. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tanpa tujuannya seperti ini juga, misalkan bintang titik bintang pun itu bisa. Jadi tinggal kita move saja. Tapi ya bagaimana kita menyikapi. Kalau dipraktekkan di laptop atau komputernya masing-masing silahkan. Tapi jangan buat keisengan ya. Kemudian kita enter. Sebentar, move titik. Oh, kita posisinya sudah di sini ya. Bentar, ini move-nya kok tidak bisa. Dia gambar, tidak bisa semuanya langsung ya. Jadi drive-nya ada di D, gambar. Misalkan saya ini aja lah, Pulau Jawa, gampang ini namanya, susah-susah. Drive H, kemudian tadi apa? Pulau Jawa. Nah, move Pulau Jawa, kemudian kita taruh di H 2 PSO. Oh, tidak mau dia. Oh, sorry, ini D ya. Saya kira H tadi. Kemudian ini tadi apa? PSO. Nah, dari tadi salah di H terus ini ya. Dia posisinya ada di D. Jadi tidak bisa ditemukan untuk filenya tersebut. Jadi ini Pulau Jawanya sudah termove ya, termove di directory ini. Nah, kita coba untuk yang semuanya tadi, move, kemudian ini kita ganti dengan tanda bintang, maka nanti ini bentar, ini saja karena ini bukan komputer saya, jadi nanti termove semua. Jadi ini saya masuk ke di directory D, kemudian folder gambar, kemudian di sini kita kasih tanda bintang .jpg, artinya adalah semua file yang berekstensi JPG yang ada pada directory gambar, maka dia akan termove atau terpindahkan di drive H, kemudian PSO. Nah, kita enter, di sini ada 5 file move. Artinya apa? Artinya di sini, ini adalah di folder PSO. Kemudian kita cek lagi di gambar. Nah, gambar udah hilang. Nah, di sini ya. Jadi sudah hilang, sudah termove ke folder kita. Nah, itu kalau menggunakan move. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk title. Jadi title di sini adalah untuk mengganti judul dari command prompt kita ini. Jadi di taskbarnya ini bisa kita ubah sesuai dengan nama kita, atau misalkan dikasih name atau dikasih apapun itu bisa. Caranya adalah dengan mengetikkan title, spasi, kemudian misalkan saya kasih praktikum sistem operasi. Nah, kemudian kita klik enter, maka yang tadinya di sini defaultnya adalah command prompt, maka dia akan berganti menjadi tulisannya adalah praktikum sistem operasi. Nah, itu adalah untuk title-nya. Kemudian untuk color, jadi color di sini adalah untuk mengganti warna background dan warna teks selain dengan cara kita klik kanan yang seperti minggu lalu kita jelaskan. Nah, ini adalah color.
Kalau ingin melihat warnanya, karena di sini dia menggunakan hexadesimal, kita ketik color spasi crash di sini atau pagar-pagar. Nah, ini akan terlihat 0 adalah black, 1 blue, 2 green, 3 aqua, 4 red, ada purple, ada yellow, sampai nanti ke F. Nah, ini adalah untuk hexadesimal 0 sampai 9, kemudian A sampai F. Jadi ada black white di sini. Untuk perintahnya kita bisa menggunakan color, kemudian 2 digit. 2 digit itu artinya yang pertama, digit pertama dia adalah untuk backgroundnya. Digit kedua itu adalah untuk teksnya. Jadi misalkan kita menginginkan backgroundnya adalah yellow misalkan, 6 ya. 6, kemudian untuk blue-nya teksnya saya mau buat blue. Berarti 6 sama 1. Color spasi 61. Nah, dia akan berubah seperti ini. Misalkan saya mau ganti lagi like purple D. Oke, saya padu-padankan dengan misalkan black D0. Maka dia akan berganti, backgroundnya adalah purple, teksnya adalah 0. Nah, karena bikin pusing ya, kita ganti saja untuk white dan black. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah perintah-perintah tambahan yang ada di dalam internal. Nah, untuk materi selanjutnya itu nanti kita sudah masuk ke dalam program batch. Jadi program batch itu nanti digunakannya adalah menggunakan echo. Nah, di sini. Jadi echo itu adalah untuk mencetak string. Kalau misalkan di sini kita hanya tulis sistem operasi, maka dia system is not recognized as an internal or external command. Jadi dia tidak dikenali. Nama sistem itu tidak dikenali. Perintah sistem itu tidak dikenali. Oleh karena itu di dalam batch itu atau di dalam command prompt di sini dikenal dengan perintah echo. Jadi echo di sini adalah untuk mencetak string. Misalkan saya ingin mencetak nama saya. Echo spasi Trilistiorini. Nah, maka akan tercetak nama Trilistiorini seperti ini. Ada dua perintah, ada echo off, ada echo on. Nah, kedua perintah ini nanti kita sangat butuhkan di program batch karena ini adalah untuk tampilannya. Echo off itu adalah untuk menghidden pad yang ada di command prompt. Jadi misalkan di sini sudah kita echo off, kemudian kita clear screen, maka di sini tidak ada padnya lagi. D.2, C.2, backslash dan lain sebagainya sudah tidak ada lagi. Jadi misalkan di sini saya pindah ke C, kemudian clear screen, kemudian kita aktifkan kembali echo on, maka posisi kita sudah berubah ke C user hamster. Nah, kalau di lab di sini tulisannya lab TI. Nah, sama aja. Jadi posisinya itu kalau kita echo off tidak terlihat. Jadi kita pindah D. Nah, D gini padnya tidak terlihat. Kemudian kita membuat folder, misalkan folder sistem operasi. Nah, misalkan seperti ini bisa-bisa aja. Maka saya telah membuat di direktori D, kemudian folder sistem operasi. Sama aja, hanya pembedanya adalah dia terlihat padnya ini sama tidak terlihat padnya. Jadi kalau untuk tampilan lebih bagus kalau kita menggunakan yang echo off. Tapi kalau sudah masuk ke dalam pemrograman batch, nanti kita ada tambahannya add. Nah, seperti itu. Baik, jika nanti ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan via grup. Mungkin cukup ya untuk materi hari ini. Jadi kita sudah mempelajari hampir semua kalau yang perintah internal di sini ya. Nanti bisa kita lanjut untuk yang perintah eksternalnya. Karena untuk perintah eksternal itu harus berhati-hati juga. Nanti kalau ada format, kemudian ada kalau attrib itu enak ya kalau kita bisa meng-superhiddenkan atau mengasipkan dari sebuah file itu juga bisa. Kalau jika ada pertanyaan nanti bisa di-share di grup. Kita akhiri ya. Semoga bermanfaat untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.